Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kita ketemu lagi dalam rangkaian video mata kuliah Etika Profesi Hukum, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji hukum moral dan hukum positif untuk video yang keempat. Kita mulai dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia seutuhnya adalah perbuatan yang dilandasi oleh akal, yang menyatakan benar atau salah. Dilandasi oleh rasa, yang menyatakan baik atau buruk. Dilandasi oleh karsa, yang menyatakan pilihan berdasarkan kehendak bebas. Nah, apakah kehendak bebas itu? Kehendak bebas adalah kesadaran, dan kesadaran merupakan hati nurani, atau suara hati. Hati nurani selalu menyuarakan yang baik, yang benar, yang pantas, yang layak, dan yang bermanfaat. Oleh karena itu, perbuatan yang mengandung unsur-unsur di atas disebut dengan perbuatan moral. Perbuatan moral adalah suatu perbuatan yang bersumber dari hati nurani yang baik, yang benar, yang pantas, yang layak, dan bermanfaat. Perbuatan moral ini memiliki nilai moral atau nilai kemanusiaan yang seutuhnya. Perbuatan manusia kodrati disebut dengan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral inilah yang menuntun manusia menuju kebahagiaan, menuju ketertiban, menuju kestabilan, dan kemajuan. Adapun perbuatan amoral, A itu artinya tidak, amoral berarti tidak bermoral, adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar, tidak layak, tidak pantas, dan tidak pula bermanfaat. Selain tidak memenuhi unsur-unsur kodrati manusia, perbuatan amoral juga bukan lahir dari suara hati nurani manusia. Perbuatan amoral adalah perbuatan jahat yang tidak memiliki nilai moral. Pelakunya disebut sebagai penjahat dan musuh masyarakat. Perbuatan amoral mereka menggiring manusia kepada kesengsaraan, kepada kekacauan, kerusakan, dan juga kehancuran. Suatu perbuatan moral atau perbuatan manusiawi ataupun perbuatan yang amoral, perbuatan yang tidak manusiawi, dapat dilihat, dapat ditentukan melalui norma moral. Ciri norma moral adalah mengandalkan kesadaran manusia. Artinya, manusia tidak boleh bersikap tindak semaunya sendiri. Suatu perbuatan diatur atau ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum dan diterima semua manusia yang beradab. Norma moral bersifat terapan, dapat digunakan dalam menilai manusia, sehingga ia dapat membentuk manusia. Norma moral itu meliputi norma susila, norma hukum, dan juga norma agama. Nah, lantas apa yang menjadi dasar norma moral dalam menentukan perbuatan itu baik, menentukan perbuatan itu benar, pantas, layak, dan bermanfaat? Ada dua tokoh di sini, Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau, dalam Du Kontrak Sosial menyatakan bahwa kesepakatan masyarakat adalah dasar pengakuan suatu perbuatan, di samping kebiasaan yang telah diterima. Jadi ketika kesepakatan masyarakat terjadi bahwa perbuatan itu baik, maka itu adalah baik. Dan bila kesepakatan itu, suatu perbuatan itu diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang layak atau perbuatan yang pantas. Nah, menurut kodratnya, manusia selalu ingin berbuat baik, berbuat benar, pantas atau layak dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Perbuatan yang demikian cenderung dipertahankan dan selalu dilakukan berulang kali dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dimulai dari pikiran ingin berbuat baik, kemudian dilanjutkan dengan munculnya sikap baik. Tindakan terwujud karena adanya dorongan sikap. Tindakan dalam waktu 90 hari akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu bertahun-tahun akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter inilah yang menentukan nasib seseorang. Nah, kebiasaan itu mendorong manusia berusaha meningkatkan kualitas perbuatannya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kebiasaan memberi nilai ekstrinsik kepada perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu nilai yang menentukan status perbuatan tersebut sesuai dengan perintah atau larangan penguasa, atau sesuai dengan hukum positif. Nah, selain dari kesepakatan masyarakat dan kebiasaan, terdapat kriteria lain yang dipakai untuk menyatakan perbuatan moral itu baik atau perbuatan itu buruk. Berikut adalah penjelasan beberapa aliran pemikiran mengenai persoalan ini. Aliran hedonisme, ada Aristippus dan Epicurus. Dia menyatakan perbuatan manusia dikatakan baik bila menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Utilitisme
Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan perbuatan itu jadi baik kalau bermanfaat bagi manusia. Kalau merugikan, maka bukanlah perbuatan yang baik. Kemudian naturalisme menyatakan perbuatan itu jadi baik kalau sifatnya alami, tidak merusak alam. Ini kata J.J. Rousseau. Kemudian vitalisme yang dipelopori Albert Schweitzer menyatakan perbuatan itu terkait dengan kehidupan, berorientasi pada kehidupan sebagai bagian tertinggi. Kalau menambah daya hidup, maka itu baik. Kalau mengurangi daya hidup atau tidak menambahnya, maka perbuatan itu buruk. Kemudian, Immanuel Kant menyatakan tentang norma moral dan norma hukum. Nah, ini yang akan kita kaji lebih jauh. Norma moral dan norma hukum terhubung oleh penyesuaian sikap, katanya. Pada norma moral yang dihadapi adalah sikap moralitas. Hati nurani menjadi motivasi yang sebenarnya dari suatu perbuatan. Namun demikian, dalam norma hukum yang dihadapi adalah sikap legalitas, bukan sikap moralitas. Penyesuaiannya dengan hukum positif sebagai motivasinya. Kemudian selanjutnya, Kant menyatakan norma moral itu berlaku karena suara hati manusia. Sedangkan norma hukum berlaku atas dasar suatu perjanjian yang sudah disepakati. Atas dasar inilah hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat beralih kepada pihak lain. Adapun hak hukum, sebagaimana yang kita tahu, ini bisa hilang dan bisa beralih sesuai dengan perjanjian. Norma moral mengatur persoalan batiniah dan lahiriah, sedangkan norma hukum hanya mengatur lahiriah saja. Kita masuk ke hukum moral. Hukum moral adalah keseluruhan norma moral yang umumnya tidak tertulis. Hukum moral adalah tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber dari hati nurani. Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan. Dalam arti luas, hukum moral meliputi segala norma yang berlaku bagi setiap manusia atau berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu. Keberlakuan hukum moral bergantung pada kesadaran subjeknya. Contoh hukum moral bisa dilihat sebagai berikut. Manusia memenuhi perjanjian yang disepakati, anak menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, kemudian memelihara kerukunan hidup bertetangga, profesional dalam menghargai profesi keilmuannya dan menghargai pendapat orang lain, termasuk juga larangan-larangan tertentu seperti larangan membunuh, mencuri, dan sebagainya. Ini masuk dalam contoh hukum moral. Dalam arti sempit, hukum moral meliputi norma tertulis dalam bentuk label atau kode etik yang berlaku bagi setiap manusia guna menuju kebahagiaan hidupnya. Hanya saja keberlakuannya terbatas di tempat tertentu atau dalam komunitas tertentu saja. Contohnya, hukum moral dalam bentuk label. Larangan merokok di ruangan ber-AC, terbatas untuk ruangan AC saja. Larangan berjalan di atas rumput taman, ya di taman saja. Kemudian larangan bersuara keras di perpustakaan, menghormati orang yang sedang berpuasa, membudayakan antre di bioskop atau di tempat-tempat umum yang mengharuskan antre, kemudian mengerjakan ujian secara mandiri dan sebagainya. Ini contoh hukum moral dalam bentuk label. Sedangkan dalam bentuk kode etik ada kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik advokat, kode etik notaris, kode etik akademik dosen, dan sebagainya. Nah, untuk kode etik nanti kita akan kaji di video-video selanjutnya secara spesifik. Klasifikasi hukum moral ada 3. Yang pertama hukum alam atau hukum kodrati, yang kedua hukum ilahi atau hukum wahyu, yang ketiga ada hukum manusia yang bersifat ketat. Ya. Yang pertama ada hukum alam atau hukum kodrati. Hukum alam atau hukum kodrat, lex naturalis, adalah norma moral yang berasal dari kodrat manusia melalui pertimbangan akal, pertimbangan rasio yang bukan menurut naluri yang irasional. Kodrat manusia yang bersifat asasi itu antara lain adanya akal, intelektual mengenai kebebasan, kebenaran, dan Tuhan. Kemudian mengenai rasa, seni, merasakan keindahan, apresiasi, kebaikan, keadilan, dan kehormatan. Juga karsa atau kehendak, mengenal hak milik, mengenal keturunan, hidup layak, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk dalam hukum kodrati. Selanjutnya kedua ada hukum ilahi atau hukum wahyu, lex divine. Adalah norma moral yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepada Rasulnya supaya manusia menghayati dan mengamalkan ajaran sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hukum ilahi ditulis dan dihimpun dalam sebuah kitab suci. Hukum ilahi mengajarkan agar manusia taat pada hukum kodrati. Berikut beberapa contoh hukum wahyu dalam kitab suci. Ada bertakwa kepada Allah Ta'ala, mencintai sesama manusia, mewujudkan perdamaian di muka bumi, mempelajari segala ciptaannya, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan seterusnya.
Nah, hukum kodrat dan hukum ilahi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mengarahkan manusia untuk berbuat baik, berbuat benar, pantas, layak, dan bermanfaat untuk meraih dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, hukum manusia, hukum yang ketat dan hukum yang dibuat untuk mengikat. Disebut lex strictura atau lex strictura dengan double T, adalah segala norma yang dibuat karena kekuasaan atau karena kesepakatan untuk merealisasikan hukum kodrat dan hukum ilahi dalam kehidupan manusia. Norma buatan manusia itu dapat berupa norma moral dan norma hukum. Keberlakuan norma moral didasari pada kesadaran, sedangkan norma hukum didasari adanya sanksi. Ada dua klasifikasi norma hukum. Ada norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara, misalnya peraturan perundang-undangan dibuat oleh pembentuk undang-undang. Ada jurisprudensi yang diterbitkan hakim. Kemudian ada pula norma hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan, misalnya kode etik yang dibuat oleh sekelompok profesi dan sebagainya. Hukum manusia dapat berbentuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau dia tertulis tentu bisa dibaca, dipahami, ditaati, dan isinya bisa bersifat pasti. Contohnya ada peraturan perundang-undangan, jurisprudensi tertulis, kode etik, dan sebagainya. Sedangkan hukum tidak tertulis, isinya perintah atau larangan yang hanya dapat didengarkan melalui ucapan atau dilihat melalui perbuatan nyata di dalam masyarakat. Misalnya ada norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sebagainya. Kemudian di poin C ada hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini dan di tempat ini, di suatu tempat gitu ya. Itu hukum positif. Silakan lihat lagi pengantar ilmu hukum, videonya ada dalam playlist pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia. Nah, hukum positif ini merupakan bagian dari hukum manusia, lex strictura, yang dibentuk oleh penguasa negara atau kelompok masyarakat untuk menjamin keberlakuan hukum kodrati dan hukum ilahi dalam kehidupan manusia. Bila mana manusia telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi hukum kodrat, maka tingkat kesadarannya untuk mentaati hukum positif semakin tinggi. Apalagi hukum positif itu berasal dari hukum moral. Hukum positif memiliki ciri khas dalam keberlakuannya, yakni dapat dipaksakan agar semua taat karena ada alat kelengkapan negara yang memaksakan itu. Kemudian adanya pernyataan kehendak dari masyarakat, pactum unionis dan pactum subjectionis kalau dalam hukum tata negara. Ya. Kemudian dilengkapi dengan sanksi sebagai upaya pemaksaannya. Kemudian keberlakuannya terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu dan diundangkan atau diumumkan secara resmi. Ini ciri khas hukum positif dalam keberlakuannya. Hukum positif merupakan peraturan produk penguasa negara yang memiliki sanksi yang tegas. Bisa berupa peraturan perundang-undangan, bisa juga jurisprudensi. Sanksi-sanksi yang tegas tersebut dapat berwujud ganti kerugian bila mana perbuatan itu merugikan orang lain. Bisa jadi pembayaran denda bila mana perbuatan itu merugikan negara yang mengharuskan mengganti sejumlah uang begitu. Kemudian pencabutan hak tertentu bila mana perbuatan itu mengganggu ketertiban umum. Hukuman badan bisa dikenakan bila perbuatan itu merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, serta kesusilaan masyarakat, sampai kepada hukuman mati bila mana pelanggaran itu dinilai paling berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini. A. Perbuatan manusia dilandasi oleh akal, rasa, dan karsa yang didasari oleh kehendak bebas atau kesadaran atau hati nurani manusia. Kemudian B, perbuatan moral yang selalu baik, benar, layak, pantas, dan bermanfaat. Dan perbuatan amoral, ya, tidak baik, tidak pantas, tidak layak, tidak benar, dan tidak bermanfaat. Jadi perbuatan itu bisa terbagi dua, moral dan amoral. Kemudian C, ukuran moralitas bersumber dari kesepakatan masyarakat di samping kebiasaan yang diterima. Dan D, klasifikasi hukum moral itu meliputi hukum alam atau hukum kodrati, hukum ilahi atau hukum wahyu, dan hukum manusia yang bersifat ketat dan mengikat. Kemudian yang terakhir, kesadaran mentaati hukum positif akan menjadi tinggi bila mana manusia mematuhinya sebagai hukum kodrati dan hukum ilahi. Terlebih lagi hukum positif itu sejatinya berasal dari hukum moral. Nah, setiap ada peraturan hukum di negara kita, coba dipikirkan, adakah landasan hukum alamiahnya dan adakah landasan hukum ilahinya? Bila itu ada, maka mentaati hukum negara kita akan berbuah ibadah di sisi Tuhan. Nah, ini yang ingin kami bagikan dalam kesempatan yang singkat ini. Insya Allah kita akan bertemu dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Silahkan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain apabila
video ini bermanfaat. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.